Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elimilapa. Saya dari kelompok 1 dan diberi tugas untuk lanjut mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang devisa. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada poin pertama, yaitu pengertian devisa. Devisa adalah semua valuta asing yang mempunyai daftar kurs resmi di Bank Sentral dan Bank Indonesia. Ada juga yang mengartikan devisa sebagai alat transaksi atau alat pembayaran internasional berupa emas dan valuta asing. Nah, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa itu valuta asing? Valuta asing adalah mata uang asing yang beredar di dalam suatu negara. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jenis-jenis devisa. Jenis devisa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu devisa berdasarkan wujudnya dan yang kedua devisa berdasarkan sumbernya. Devisa berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu devisa kredit dan devisa umum. Devisa kredit adalah devisa yang cara mendapatkannya melalui kredit atau peminjaman dari luar negeri, atau biasa juga disebut sebagai utang luar negeri. Misalnya, pemerintahan Indonesia melakukan peminjaman kepada negara-negara asing, Amerika, Cina, dan lain-lain, atau kepada Bank Dunia. Kemudian devisa umum. Devisa umum adalah devisa yang cara mendapatkannya tidak mewajibkan untuk pengembaliannya, misalnya ekspor barang dan jasa. Kemudian jenis devisa yang kedua adalah devisa berdasarkan wujudnya, yaitu jenis ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu devisa kartal dan devisa giral. Devisa kartal adalah devisa yang mungkin sudah sering kita temui atau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena devisa ini berwujud uang kertas dan uang logam. Sedangkan devisa giral adalah devisa yang wujudnya berupa surat-surat berharga, misalnya wesel, cek, dan lain-lain. Nah, dalam arti ketika kita ingin menggunakan devisa giral, maka kita harus melakukan pencairan terlebih dahulu. Kita masuk kepada poin berikutnya, yaitu fungsi-fungsi devisa. Fungsi devisa yang pertama adalah sebagai alat pertukaran internasional. Misalnya seseorang ingin melakukan ekspor barang dari luar negeri dan pihak luar negeri itu ingin melakukan transaksi atau pembayaran kepada pihak yang mengekspor, maka harus menggunakan devisa. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi devisa sebagai alat pembayaran hutang internasional atau hutang ke luar negeri. Misalnya pemerintahan melakukan peminjaman ke luar negeri atau ke Bank Dunia, maka ketika ingin membayar cicilan hutang tersebut, Indonesia harus menggunakan devisa. Dan ketika semakin banyak hutang negara ataupun negara meminjam uang dari luar negeri, maka semakin terkuras juga devisa negara. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat stabilisasi mata uang dalam suatu negara. Nilai tukar, naiknya nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap luar negeri itu tergantung kepada persediaan devisa. Menguatnya devisa dalam suatu negara akan melemahkan mata uang dalam negara tersebut. Begitupun sebaliknya. Dan untuk menstabilisasi mata uang dalam negara tersebut, maka harus diperhatikan juga persediaan devisa. Dalam hal ini, pihak yang berwenang untuk menstabilisasi mata uang dalam suatu negara itu, yaitu misalnya dalam Indonesia, itu Bank Indonesia. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah sebagai alat transaksi pembayaran hubungan antar negara, misalnya pembiayaan kedutaan atau misi negara dan lain-lain. Misalnya pembiayaan kedutaan. Nah, Indonesia memiliki kedutaan di berbagai negara, misalnya kedutaan di Malaysia, di Singapura, dan di lain-lain. Di kedutaan Indonesia ini akan ada kegiatan-kegiatan dan
pembiayaan penggajian. Nah, untuk membiayai kegiatan-kegiatan ini atau membiayai penggajian, maka Indonesia harus menggunakan devisa. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan negara. Mungkin ini saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.